Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi hasil diskusi kami mengenai e-commerce dan e-business. Adapun materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Asniati MBA AKCA dan Ibu Dr. Rita Rahayu SE MSI AK. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ajisman, kemudian rekan saya, Saudari Frana Evial Tiffany, dan Saudara Yudi Mufti Prawira. Adapun materi ini terbagi ke dalam 11 subbab, yang mana diantaranya adalah yang pertama yaitu pengantar e-commerce dan e-business. Kemudian yang kedua adalah sejarah internet. Selanjutnya struktur fisik dan standar internet. Dan yang keempat e-commerce dan manfaatnya. Selanjutnya yang kelima, harapan privasi dalam e-commerce. Yang keenam, e-business dan pemberdayaan IT. Dan yang ketujuh, contoh pemberdayaan bisnis elektronik. Kedelapan, intranet dan extranet untuk mengaktifkan e-business. Dan yang kesembilan, pengendalian internal untuk internet, intranet, dan extranet. Yang ke-10, XML dan XBRL sebagai alat untuk mengaktifkan e-business. Dan yang terakhir, masalah etis terkait e-business dan e-commerce. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengantar e-commerce dan e-business. E-business merupakan istilah yang digunakan secara luas dalam bisnis dan media massa. Namun terkadang ada kesalahpahaman tentang e-business dan e-commerce. E-business mencakup semua bentuk perdagangan elektronik online yang berbasis konsumen dan penggunaan teknologi terkait integrasi proses dalam organisasi. E-business adalah konsep yang lebih luas yang tidak hanya mencakup perdagangan elektronik dengan pelanggan, tetapi juga melayani pelanggan dan vendor, memperdagangkan informasi dengan pelanggan dan vendor, serta merekam dan mengontrol proses internal secara elektronik. Sedangkan e-commerce adalah penjualan barang atau jasa dari bisnis ke pengguna akhir atau konsumen. Karena e-commerce melibatkan penjualan kepada konsumen, penjualan biasanya akan menjadi jumlah dolar yang relatif kecil, karena hanya beberapa barang yang dijual. Perusahaan yang melakukan penjualan akan berusaha keras untuk menaikkan penjualannya untuk mendapatkan keuntungan. Pelanggan akan menggunakan antarmuka yang ramah pengguna, seperti browser web, untuk melakukan pemesanan dan membayarnya dengan kartu kredit. Contoh perusahaan e-commerce yang terkenal adalah Amazon.com. Penjualan antara Amazon dan pelanggannya adalah penjualan antar perusahaan dan pelanggan pengguna akhir. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sejarah internet. Pada tahun 1965, peneliti MIT menghubungkan komputer di Massachusetts ke komputer di California menggunakan telepon dial-up. Selanjutnya, berkembang menjadi jaringan ARPANET. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk berbagi data dan penelitian militer antara UCLA, UC Santa Barbara, Stanford, dan University of Utah. Pada perkembangannya, dua teknologi yang dikembangkan oleh ARPANET membentuk fondasi dasar dari internet saat ini. Paket switching dan router diperlukan untuk mengirim data melalui jaringan. Data komputer dibagi menjadi paket data kecil. Setiap paket dikirim secara individual melalui jaringan, dengan setiap paket mungkin dikirimkan melalui rute yang berbeda. Ketika paket tiba di tujuan, mereka disusun kembali ke urutan yang benar untuk membuat ulang data asli. Ketika data dikirim, paket dialihkan, di bagian kecil dari data ditransmisikan.
Selanjutnya, mereka diverifikasi untuk kebenaran dan kemudian lebih banyak informasi dikirim menuju tujuan. ARPANET itu sendiri dikembangkan selama puncak Perang Dingin dan proliferasi senjata nuklir. Dengan demikian, jaringan dirancang sedemikian rupa sehingga jika salah satu situs dihancurkan oleh serangan nuklir, situs-situs lain masih bisa berfungsi dan berbagi data penelitian militer. Oleh karena itu, router dirancang untuk mengarahkan lalu lintas jaringan melalui banyak kemungkinan rute alternatif. Selanjutnya, email yang hanya merupakan bentuk data lain yang dapat ditransmisikan melalui jaringan telah disesuaikan dengan ARPANET pada tahun 1972. Ray Tomlinson dari BBN Technologies mengembangkan gagasan menggunakan simbol @ untuk memisahkan nama pengguna dari alamat tersebut. BBN Technologies telah banyak terlibat dalam pengembangan internet. BBN Technologies juga mengembangkan protokol komunikasi untuk ARPANET yang masih digunakan hingga saat ini. Karena adanya beberapa merek dan jenis komputer yang berbeda dalam jaringan ARPANET, protokol komunikasi umum diperlukan untuk memungkinkan berbagai jenis komputer untuk berkomunikasi. Kemudian, pada tahun 1970-an, BBN Technologies membantu mengembangkan protokol TCP atau IP yang terus digunakan di internet saat ini. TCP atau IP adalah singkatan untuk protokol kontrol transmisi atau protokol internet. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, ARPANET terus berkembang, menambah universitas, organisasi penelitian, dan perpustakaan ke jaringannya. Namun, selain universitas, perpustakaan, dan organisasi penelitian, tidak ada penggunaan ARPANET lainnya. Pada tahun 1986, National Science Foundation atau NSF mendanai dan mulai mengembangkan satu set backbone server, gateway, dan jaringan yang akhirnya menjadi apa yang sekarang kita sebut internet. NSF juga menetapkan aturan untuk penggunaan internet oleh pemerintah, universitas, dan penggunaan penelitian. Sepanjang sejarah perkembangannya dan hingga awal tahun 1990-an, internet tidak ramah penggunaan dan tidak digunakan oleh masyarakat umum. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu struktur dan standar fisik pada internet. Nah, pada gambar itu dapat kita lihat di mana gambar menunjukkan jenis organisasi yang membentuk jaringan internet yang saling terhubung. Internet mencakup backbone provider, titik akses jaringan, penyedia layanan internet regional, ISP lokal, dan pelanggan internet. Internet adalah pengaturan hierarkis yang mempunyai beberapa backbone provider yang besar, lebih banyak ISP regional dan lokal, dan jutaan pelanggan internet. Pelanggan internet adalah pengguna internet individu. Sebuah backbone provider adalah organisasi yang memasok akses ke jalur transmisi berkecepatan tinggi yang membentuk jalur jaringan utama internet. Internet backbone provider adalah saluran utama internet yang merupakan kabel serat optik. Backbone provider memiliki kapasitas yang sangat tinggi dan jalur jaringan yang berkecepatan tinggi. Kecepatan aktual dan kapasitas garis backbone terus meningkat ketika teknologi ditingkatkan, dan kecepatan backbone Amerika Serikat adalah 100-200 GB per detik. Ini berarti bahwa hingga 200 miliar byte data dapat ditransmisikan melalui jalur jaringan dalam 1 detik. Penyedia backbone terhubung satu sama lain, baik secara langsung, melalui jalur pribadi, atau melalui titik akses jaringan. Backbone provider utama di Amerika Serikat adalah perusahaan seperti Level 3 Communication, TeliaSonera International Carrier, NTT, Cogent, GTT, Tata Communication, AT&T, MCI, Sprint, dan CenturyLink. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Frana Evial Tiffany. Kepada Saudari Frana dipersilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikut mengenai e-commerce dan manfaatnya. E-commerce sendiri yaitu adalah penjualan barang atau jasa dari bisnis ke pengguna akhir atau konsumen. Contoh perusahaan e-commerce yang terkenal yaitu Amazon.com, Expedia.com, dan Dell.com. E-commerce juga dikenal dengan istilah umum yaitu business to consumer atau B2C. Aspek umum dalam transaksi ini di mana konsumen dapat berinteraksi dengan bisnis melalui situs web bisnis. Ada banyak keuntungan dari penjualan B2C bagi bisnis dan pelanggan. Yang pertama yaitu keuntungan atau manfaat e-commerce bagi pelanggan. Pertama yaitu e-commerce menyediakan akses ke pasar yang sangat luas untuk barang dan jasa. Dengan menggunakan e-commerce, pelanggan tidak akan dibatasi oleh letak geografis ketika ingin membeli suatu produk. Dia dapat mengakses sejumlah web yang menjual produk yang dia inginkan. Beberapa di antaranya mungkin berada di negara lain. Maka pelanggan tidak perlu mengunjungi toko atau negara tersebut untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu e-commerce menyediakan waktu yang nyaman untuk berbelanja, di mana pesanan dapat dilakukan selama 24 jam. Seperti yang disebutkan pada poin di atas, di mana pelanggan tidak perlu untuk mengunjungi toko untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk lebih mudah menemukan produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, akses pasar yang lebih luas memungkinkan pelanggan untuk menemukan produk dengan fitur yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Yang keempat yaitu e-commerce cenderung memberikan harga yang lebih rendah, di mana pelanggan mungkin tidak diharuskan untuk membayar pajak penjualan untuk pembelian e-commerce. Namun dalam banyak kasus, penghematan dapat diimbangi dengan biaya pengiriman. Yang kelima yaitu aspek berbagi informasi dari internet dan Yang kelima yaitu aspek berbagi informasi dari internet dan World Wide Web, yang memungkinkan pelanggan untuk bertukar informasi dengan bisnis. Yang keenam, e-commerce dapat memberikan pengiriman produk yang cepat, dimungkinkan oleh waktu pemrosesan yang cepat. Yang ketujuh yaitu pelanggan dapat menerima pemasaran bertarget dari bisnis dan situs web tempat mereka berbelanja. Misalnya Amazon.com menganalisis pola pembelian pelanggan dan dapat merekomendasikan produk tertentu yang mungkin menarik bagi pelanggan tersebut. Kerugian e-commerce bagi pelanggan. Yang pertama yaitu penipuan, yang kedua pencurian data, dan ketiga yaitu di mana pelanggan tidak dapat mencoba produk yang ingin mereka beli. Berikutnya yaitu manfaat e-commerce untuk bisnis. Yang pertama yaitu e-commerce menyediakan akses ke pasar yang lebih luas termasuk potensi pasar global bahkan untuk bisnis kecil. Batasan geografis tradisional tidak lagi menjadi kendala jika bisnis menggunakan e-commerce. Kedua, yaitu biaya pemasaran yang berkurang secara drastis adalah hasil dari perluasan pasar. Meskipun bisnis mungkin masih mengeluarkan biaya untuk iklan, biaya per pelanggan yang dijangkau biasanya jauh lebih rendah daripada untuk pemasaran tradisional. Yang ketiga, yaitu e-commerce memberikan potensi konsep pemasaran yang lebih luas, mencakup video, audio, perbandingan produk, testimonial produk, dan pengujian terhadap produk tersebut. Yang keempat, perusahaan dapat dengan cepat bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar. Misalnya, jika perubahan pasar menyebabkan penurunan harga, perusahaan dapat dengan cepat mengubah harga di situsnya dan semua pelanggan dapat langsung melihat harga baru tersebut. Yang kelima yaitu perusahaan yang menggunakan e-commerce cenderung mengalami penurunan biaya pemrosesan, pesanan, dan distribusi, di mana hal tersebut disebabkan karena e-commerce mengotomatiskan semua atau sebagian besar pemrosesan pesanan. Yang keenam yaitu karena aspek kenyamanan pelanggan e-commerce kemungkinan akan memiliki lebih banyak penjualan dan menerima tingkat kepuasan dengan pelanggan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, penjualan yang lebih tinggi ditambah dengan penurunan pemasaran, pemrosesan pesanan, dan biaya distribusi dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi.
Kerugian e-commerce bagi bisnis yaitu pertama penipuan, yang kedua pencurian data, dan ketiga itu dapat membahayakan privasi pelanggan. Harapan privasi dalam e-commerce. Prinsip layanan kepercayaan menyatakan bahwa prinsip privasi online berfokus pada perlindungan informasi pribadi yang mungkin dikumpulkan organisasi dari pelanggan, karyawan, dan individu lainnya melalui sistem e-commerce. Ada 10 praktik privasi yang membantu organisasi untuk memastikan kepercayaan pelanggan yang memadai terkait privasi informasi. Pertama itu manajemen. Organisasi harus menetapkan orang atau beberapa orang tertentu tanggung jawab untuk praktik privasi organisasi, di mana orang tersebut harus memastikan bahwa organisasi telah menetapkan dan mendokumentasikan praktik privasi dan mengkomunikasikannya kepada karyawan dan pelanggan. Yang kedua itu notice, di mana organisasi harus memiliki kebijakan dan praktik untuk menjaga privasi data pelanggan. Yang ketiga yaitu choice and consent, di mana organisasi harus memberikan opsi kepada pelanggan mengenai pengumpulan data dan harus meminta persetujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data. Pelanggan harus diberitahu tentang pilihan apa yang harus mereka miliki, mungkin harus memilih untuk tidak memberikan informasi. Selain itu, pelanggan harus memiliki akses ke deskripsi tentang pilihan yang tersedia dan kebijakan privasi organisasi. 4. Collection. Organisasi harus mengumpulkan data yang hanya diperlukan untuk tujuan melakukan transaksi. Selain itu, pelanggan juga harus memberikan persetujuan implisit atau eksplisit sebelum data dikumpulkan. Yang kelima itu use and retention, di mana penggunaan data terjadi hanya setelah pelanggan memberikan izin tersirat atau eksplisit untuk menggunakan data, di mana data pribadi tersebut disimpan hanya selama waktu yang diperlukan. Yang keenam yaitu akses, di mana setiap pelanggan harus memiliki akses ke data yang disediakan sehingga pelanggan dapat melihat, mengubah, menghapus, atau memblokir penggunaan data lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu disclosure to third parties, di mana sebelum data diteruskan kepada pihak ketiga, organisasi harus menerima persetujuan eksplisit atau implisit dari pelanggan. Data pribadi hanya boleh diteruskan kepada pihak ketiga yang memiliki perlindungan privasi yang setara. Yang ke-8 yaitu security for privacy, di mana organisasi harus memiliki perlindungan yang dapat atau yang diperlukan untuk memastikan bahwa data pelanggan tidak hilang, dihancurkan, diubah, atau tunduk pada akses yang tidak sah, di mana organisasi harus menerapkan kontrol internal untuk mencegah peretas dan karyawan yang tidak berwenang untuk mengakses data pelanggan. Yang ke-9, quality, di mana organisasi harus menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa semua data pelanggan yang dikumpulkan tetap berkualitas. Yang ke-10 yaitu monitoring and enforcement, di mana organisasi harus terus memantau untuk memastikan bahwa praktik privasinya dipatuhi. Organisasi harus memiliki prosedur untuk menangani pertanyaan atau perselisihan terkait privasi. E-bisnis dan pemberdayaan TI. E-bisnis adalah istilah yang sangat luas dan mencakup elektronik yang memungkinkan proses bisnis, di mana proses bisnis ini yang dimungkinkan oleh sistem TI dapat bersifat internal dan eksternal. Contoh proses internalnya yaitu bahan mentah dalam perusahaan, pergerakan bahan mentah dalam perusahaan, ketepatan waktu dan manajemen tenaga kerja, penyebaran informasi karyawan, serta berbagi file data di antara para pekerja. Sedangkan untuk proses bisnis eksternal seperti melibatkan pemasok dan distributor yang dapat disederhanakan dan ditingkatkan melalui penggunaan sistem TI. Berikut merupakan gambar rantai pasokan pada perusahaan manufaktur, di mana rantai pasokan tersebut dapat menggambarkan hubungan antara berbagai entitas dengan tanggung jawabnya yang berbeda-beda, mulai dari pengadaan bahan baku hingga interaksi produk penggunaan akhir.
di mana pada label logistik menggambarkan bahwa terdapat entitas dalam rantai pasokan yang fungsinya menyediakan dukungan fisik yang memindahkan material dan barang dari satu bagian rantai pasokan ke bagian berikutnya. Misalnya, produsen harus memiliki alat pemindahan bahan baku dari pemasok ke pabrik, pembuatan dan pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang dan distributor. Logistik adalah jenis layanan yang disediakan oleh entitas seperti perusahaan angkutan truk, perusahaan angkutan udara dan kereta api, dan perusahaan ekspedisi angkutan. B2B bagian dari e-bisnis. B2B adalah penjualan produk atau layanan antara pembeli bisnis dan penjual bisnis yang diaktifkan secara elektronik oleh internet. Dalam penjualan B2B, baik pembeli maupun penjual bukanlah konsumen pengguna akhir. Berikut perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama itu e-commerce, di mana transaksi dilakukan antara bisnis ke konsumen. Yang kedua itu beberapa item baris perpesanan. Yang ketiga, volume pesanan besar. Yang keempat, diarahkan untuk kemudahan penggunaan konsumen. Yang kelima, penggunaan pembelian kartu kredit. Yang keenam, tidak perlu adanya hubungan yang sudah ada antara pembeli dan penjual. Selanjutnya yaitu e-bisnis, di mana transaksi terjadi antara bisnis ke bisnis. Yang kedua, banyak item baris perpesanan. Yang ketiga, data pengiriman yang sangat spesifik. Yang keempat, konten informasi pilihan pengguna dan alat interaksi, fungsionalitas yang lebih dalam. Yang kelima, penggunaan pesanan pembelian. Yang keenam, protokol transaksi yang canggih. Yang keenam, pembeli dan penjual biasanya memiliki hubungan yang sudah ada sebelumnya, dan harga yang dinegosiasikan serta detail pengiriman. Pada bagian 7 ini kita akan membahas contoh pemberdayaan bisnis elektronik. Di internet sebenarnya ada lebih dari sekedar transaksi B2B. Selain itu, internet dapat digunakan dalam berbagai cara untuk merampingkan proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi sehingga sulit untuk menggambarkan seluruh jangkauan pada kemungkinan bisnis. Oleh karena itu, kita akan masuk pada contoh pada perusahaan listrik umum. Itu pada tanggal 26 April tahun 2000, CEO perusahaan ini menyebut ada 4 area untuk mempengaruhi aspek bisnis, yaitu membeli, membuat, menjual, dan secara strategis. Pada bagian membeli, CEO ini mengatakan bahwa perusahaan dapat mengukur jumlah lelang secara online, presentasi dari total pembelian online dan dolar yang disimpan. Dan pada bagian pembuatan, dapat membantu pada internet adalah tentang mendapatkan informasi dari sumber ke pengguna tanpa perantara. Selanjutnya pada bagian menjual, yaitu pengukuran baru adalah jumlah pengunjung, penjualan online, presentasi penjualan online, pelanggan baru, share, dan sejenisnya. Dan selanjutnya secara strategis, membuat portofolio bisnis perusahaan menghadapkan pada berbagai perusahaan baru yang sangat luas, banyak diantaranya berbasis internet. Dengan pengetahuan yang mendalam ini telah memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi strategis yang sukses. Selanjutnya masuk pada perusahaan Komatsu. Perusahaan Komatsu ini adalah perusahaan produsen peralatan konstruksi pertambangan seperti bulldozer dan alat berat lainnya. Komatsu menjual peralatan ini melalui distributor. Dan untuk membantu distributor, Komatsu menggunakan aplikasi e-bisnis yang memungkinkan distributor mengakses penawaran harga secara online untuk jaminan yang memungkinkan distributor menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat. Pada chapter 8, intranet dan extranet untuk mengaktifkan e-bisnis. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat 3 lingkaran. Yang terluar yaitu internet, dan yang bagian lingkaran kedua extranet, dan yang lingkaran paling dalam adalah intranet. Intranet sendiri adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh karyawan perusahaan. Intranet menggunakan standar dan protokol internet yang sama. Intranet menggunakan protokol dan IP dengan jenis halaman yang sama dengan internet. Namun server komputer intranet hanya dapat diakses dari komputer internal di dalam perusahaan saja. Dan berbeda dengan extranet. Extranet mirip dengan intranet, namun
dapat menawarkan akses kepada pihak luar yang dipilih seperti pembeli, pemasok, distributor, atau grosir dalam rantai pasokan. Extranet sendiri memungkinkan mitra bisnis untuk bertukar informasi melalui akses terbatas ke server dan data perusahaan. Dan yang terakhir adalah internet pada lingkaran terluar, yaitu sebuah jaringan yang dapat diakses secara global. Selanjutnya pada bagian ke-9, pengendalian internal internet, intranet dan extranet. Pada kontrol untuk menetapkan autentikasi pengguna, yang pertama yaitu dengan identitas pengguna, selanjutnya kata sandi dan token keamanan atau perangkat, selanjutnya biometrik, kartu pintar, dan bagaimana prosedur login, tingkat akses, log komputer, dan tabel otoritas. Selanjutnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi peretasan dan pembobolan jaringan. Yang pertama seperti firewall, enkripsi, kebijakan keamanan, dan selanjutnya resolusi pelanggaran keamanan dan lapisan soket aman jaringan, dan pribadi maya privasi, kesetaraan kabel, set layanan pada perangkat lunak, antivirus dan penilaian kerentanan. Selanjutnya pengujian penetrasi dan deteksi gangguan. Pada chapter 10 kita akan membahas XML dan XBRL sebagai alat untuk mengaktifkan e-business. XML sendiri adalah singkatan dari Extensible Markup Language yang dirancang khusus untuk dokumen web. Menggunakan XML, desainer membuat tag yang disesuaikan untuk data yang memungkinkan definisi, transmisi, validasi, dan interpretasi data antara aplikasi dan antar organisasi. Selanjutnya bagaimana XML di internet EDI. EDI tradisional adalah teknologi yang mulai diterapkan pada perusahaan di akhir tahun 1960. EDI sangat populer di industri seperti transportasi kereta api dan jalan raya, manufaktur mobil, dan perawatan kesehatan. Selama bertahun-tahun, EDI menjadi bentuk penyelenggaraan bisnis elektronik untuk perusahaan besar. Namun, dua faktor pembatas telah menyulitkan usaha kecil hingga menengah untuk menerapkan EDI. Faktor pembatas yang pertama adalah biaya yang mahal untuk jaringannya seperti privileged line atau value added network, sehingga menyulitkan perusahaan kecil untuk mempraktikkan EDI ini. Dan faktor kedua, pembatas kedua adalah bahwa EDI tradisional di Amerika Serikat dasarkan pada standar dokumen lama yang membatasi jenis data yang dapat dipertukarkan melalui EDI. Maka dengan pertumbuhan internet telah memberikan alternatif yang kuat dan murah untuk EDI internasional. EDI internet menggunakan internet untuk mengirimkan informasi bisnis antar perusahaan. EDI internet juga disebut sebagai EDI INT. Ada beberapa keuntungan yang menggunakan internet atau extranet untuk mengirimkan EDI dibandingkan dengan list line atau fund pribadi. Sejauh ini, keuntungan terbesar adalah internet extranet memungkinkan pertukaran data tanpa biaya. Perusahaan yang menggunakan internet atau extranet menghindari biaya yang sangat besar. Selanjutnya XBRL untuk laporan keuangan. XBRL sendiri adalah Extensible Business Reporting Language, merupakan varian khusus dari XML. Pada tahun 2009, Security Exchange Commission atau SEC mewajibkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar dilaporkan dalam format XBRL. Dan beberapa tahun berikutnya SEC bertahap di perusahaan-perusahaan kecil. Pada tahun 2014, SEC mewajibkan pada perusahaan publik untuk memberikan format laporan dalam format XBRL. Laporan keuangan dalam format XBRL ini memiliki dua keunggulan utama dibandingkan laporan keuangan berbasis kertas. Laporan keuangan yang dibuat dalam format XBRL dapat dengan mudah digunakan dalam beberapa format. Dapat dicetak dalam format kertas, ditampilkan sebagai halaman web, dan dikirim secara elektronik ke SEC dan dikirim ke bank atau badan pengatur sebagai file XML.
Bagian ke-11, masalah etis terkait e-bisnis dan e-commerce. Perusahaan yang terlibat dalam e-commerce memiliki jenis kewajiban yang sama untuk menjalankan bisnis mereka secara etis seperti perusahaan yang melakukan bisnis dengan cara lain. Namun kurangnya batas geografis atau potensi anonimitas perdagangan berbasis web menunjukkan bahwa perusahaan B2C memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk bertindak secara etis. Pelanggan yang memesan barang, dagangan atau layanan di situs web mungkin tidak dapat dengan mudah menilai etika atau kepercayaan perusahaan yang menjual secara online. Contohnya, jika kita membeli produk cacat atau rusak dari sebuah toko yang terdekat, maka kita dapat mengembalikannya dengan cepat. Selain itu, kita dapat mempercayai toko tersebut karena toko itu nyata dan berada di sekitar tempat tinggal kita. Namun berbeda dengan e-commerce yang siapapun dapat membuat situs web yang tampak seperti perusahaan yang munafik, tapi mungkin hanya menjual produk palsu atau tidak sesuai dengan foto atau deskripsi yang ditampilkan. Pada bagian ini menjadi penting bagi perusahaan untuk memberitahu privasi pelanggan. Berikut beberapa konsep dari praktek privasi, yaitu pertama pengelolaan, kedua memperhatikan, tiga pilihan dan persetujuan, kelima koleksi, dan selanjutnya gunakan dan retensi, mengakses, transfer, maju dan keamanan, pengungkapan, kualitas, dan pemantauan dan penegakan hukum. Pada bagian 7 ini kita akan membahas contoh pemberdayaan bisnis elektronik. Di internet sebenarnya ada lebih dari sekedar transaksi B2B. Selain itu, internet dapat digunakan dalam berbagai cara untuk merampingkan proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi sehingga sulit untuk menggambarkan seluruh jangkauan pada kemungkinan bisnis. Oleh karena itu, kita akan masuk pada contoh pada perusahaan listrik umum. Itu pada tanggal 26 April tahun 2000, CEO perusahaan ini menyebut ada 4 area untuk mempengaruhi aspek bisnis, yaitu membeli, membuat, menjual, dan secara strategis. Pada bagian membeli, CEO ini mengatakan bahwa perusahaan dapat mengukur jumlah lelang secara online, presentasi dari total pembelian online dan dolar yang disimpan. Dan pada bagian pembuatan, dapat membantu pada internet adalah tentang mendapatkan informasi dari sumber ke pengguna tanpa perantara. Selanjutnya pada bagian menjual, yaitu pengukuran baru adalah jumlah pengunjung, penjualan online, presentasi penjualan online, pelanggan baru, share, dan sejenisnya. Dan selanjutnya secara strategis, membuat portofolio bisnis perusahaan menghadapkan pada berbagai perusahaan baru yang sangat luas, banyak diantaranya berbasis internet. Dengan pengetahuan yang mendalam ini telah memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi strategis yang sukses. Selanjutnya masuk pada perusahaan Komatsu. Perusahaan Komatsu ini adalah perusahaan produsen peralatan konstruksi pertambangan seperti bulldozer dan alat berat lainnya. Komatsu menjual peralatan ini melalui distributor. Dan untuk membantu distributor, Komatsu menggunakan aplikasi e-bisnis yang memungkinkan distributor mengakses penawaran harga secara online untuk jaminan yang memungkinkan distributor menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat. Pada chapter 8, intranet dan extranet untuk mengaktifkan e-bisnis. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat 3 lingkaran, yang terluar yaitu internet, dan yang bagian lingkaran kedua extranet, dan yang lingkaran paling dalam adalah intranet. Intranet sendiri adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh karyawan perusahaan. Intranet menggunakan standar dan protokol internet yang sama. Intranet menggunakan protokol dan IP dengan jenis halaman yang sama dengan internet. Namun server komputer intranet hanya dapat diakses dari komputer internal di dalam perusahaan saja. Dan berbeda dengan extranet. Extranet mirip dengan intranet, namun
dapat menawarkan akses kepada pihak luar yang dipilih seperti pembeli, pemasok, distributor, atau grosir dalam rantai pasokan. Extranet sendiri memungkinkan mitra bisnis untuk bertukar informasi melalui akses terbatas ke server dan data perusahaan. Dan yang terakhir adalah internet pada lingkaran terluar, yaitu sebuah jaringan yang dapat diakses secara global. Selanjutnya pada bagian ke-9, pengendalian internal internet, intranet dan extranet. Pada kontrol untuk menetapkan autentikasi pengguna, yang pertama yaitu dengan identitas pengguna, selanjutnya kata sandi dan token keamanan atau perangkat, selanjutnya biometrik, kartu pintar, dan bagaimana prosedur login, tingkat akses, log komputer, dan tabel otoritas. Selanjutnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi peretasan dan pembobolan jaringan. Yang pertama seperti firewall, enkripsi, kebijakan keamanan, dan selanjutnya resolusi pelanggaran keamanan dan lapisan soket aman jaringan, dan pribadi maya privasi, kesetaraan kabel, set layanan pada perangkat lunak, antivirus, dan penilaian kerentanan. Selanjutnya pengujian penetrasi dan deteksi gangguan. Pada chapter 10 kita akan membahas XML dan XBRL sebagai alat untuk mengaktifkan e-bisnis. XML sendiri adalah singkatan dari Extensible Markup Language yang dirancang khusus untuk dokumen web. Menggunakan XML, desainer membuat tag yang disesuaikan untuk data yang memungkinkan definisi, transmisi, validasi, dan interpretasi data antara aplikasi dan antara organisasi. Selanjutnya bagaimana XML di internet EDI. EDI tradisional adalah teknologi yang mulai diterapkan pada perusahaan di akhir tahun 1960. EDI sangat populer di industri seperti transportasi kereta api dan jalan raya, manufaktur mobil, dan perawatan kesehatan. Selama bertahun-tahun, EDI menjadi bentuk penyelenggaraan bisnis elektronik untuk perusahaan besar. Namun, dua faktor pembatas telah menyulitkan usaha kecil hingga menengah untuk menerapkan EDI. Faktor pembatas yang pertama adalah biaya yang mahal untuk jaringannya seperti privileged line atau value added network, sehingga menyulitkan perusahaan kecil untuk mempraktikkan EDI ini. Dan faktor kedua, pembatas kedua adalah bahwa EDI tradisional di Amerika Serikat dasarkan pada standar dokumen lama yang membatasi jenis data yang dapat dipertukarkan melalui EDI. Maka dengan pertumbuhan internet telah memberikan alternatif yang kuat dan murah untuk EDI internasional. EDI internet menggunakan internet untuk mengirimkan informasi bisnis antar perusahaan. EDI internet juga disebut sebagai EDI INT. Ada beberapa keuntungan yang menggunakan internet atau extranet untuk mengirimkan EDI dibandingkan dengan list line atau fund pribadi. Sejauh ini, keuntungan terbesar adalah internet extranet memungkinkan pertukaran data tanpa biaya. Perusahaan yang menggunakan internet atau extranet menghindari biaya yang sangat besar. Selanjutnya XBRL untuk laporan keuangan. XBRL sendiri adalah Extensible Business Reporting Language, merupakan varian khusus dari XML. Pada tahun 2009, Security Exchange Commission atau SEC mewajibkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar dilaporkan dalam format XBRL. Dan beberapa tahun berikutnya SEC bertahap di perusahaan-perusahaan kecil. Pada tahun 2014, SEC mewajibkan pada perusahaan publik untuk memberikan format laporan dalam format XBRL. Laporan keuangan dalam format XBRL ini memiliki dua keunggulan utama dibandingkan laporan keuangan berbasis kertas. Laporan keuangan yang dibuat dalam format XBRL dapat dengan mudah digunakan dalam beberapa format. Dapat dicetak dalam format kertas, ditampilkan sebagai halaman web, dan dikirim secara elektronik ke SEC dan dikirim ke bank atau badan pengatur sebagai file XML.
Bagian ke-11, masalah etis terkait e-bisnis dan e-commerce. Perusahaan yang terlibat dalam e-commerce memiliki jenis kewajiban yang sama untuk menjalankan bisnis mereka secara etis seperti perusahaan yang melakukan bisnis dengan cara lain. Namun kurangnya batas geografis atau potensi anonimitas perdagangan berbasis web menunjukkan bahwa perusahaan B2C memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk bertindak secara etis. Pelanggan yang memesan barang, dagangan, atau layanan di situs web mungkin tidak dapat dengan mudah menilai etika atau kepercayaan perusahaan yang menjual secara online. Contohnya, jika kita membeli produk cacat atau rusak dari sebuah toko yang terdekat, maka kita dapat mengembalikannya dengan cepat. Selain itu, kita dapat mempercayai toko tersebut karena toko itu nyata dan berada di sekitar tempat tinggal kita. Namun berbeda dengan e-commerce yang siapapun dapat membuat situs web yang tampak seperti perusahaan yang munafik, tapi mungkin hanya menjual produk palsu atau tidak sesuai dengan foto atau deskripsi yang ditampilkan. Pada bagian ini menjadi penting bagi perusahaan untuk memberitahu privasi pelanggan. Berikut beberapa konsep dari praktek privasi. Itu pertama, pengelolaan. Kedua, memperhatikan. Tiga, pilihan dan persetujuan. Kelima, koleksi. Dan selanjutnya, gunakan dan retensi, mengakses, transfer, maju dan keamanan, pengungkapan, kualitas, dan pemantauan dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu pembahasan artikel tentang e-commerce, logistic distribution mode in big data context, a case analysis of JD.com. Oleh Kang Ning Zheng, Zhuo Pengzhang, dan Bing Song pada tahun 2019. Introduction. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan munculnya perusahaan e-commerce yang sukses di Cina. Logistik telah menjadi indikator penting dari kemampuan kompetitif perusahaan e-bisnis. Pilihan mode distribusi logistik secara langsung mempengaruhi biaya distribusi dan koordinasi perusahaan e-commerce. Di Cina, tingkat pemanfaatan informasi pusat distribusi logistik rendah, dan hampir setengah dari perusahaan logistik tidak memiliki dukungan sistem informasi, karena kurangnya perencanaan ilmiah yang masuk akal dan analisis jalur distribusi logistik, serta biaya industri logistik modern di Cina yang tinggi dan efisiensi pengiriman barangnya rendah, mengakibatkan pemborosan sumber daya distribusi dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu pembahasan artikel tentang e-commerce, logistic distribution mode in big data context, a case analysis of JD.com. Oleh Kang Ning Zheng, Zhuo Pengzhang, dan Bing Song pada tahun 2019. Introduction. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan munculnya perusahaan e-commerce yang sukses di Cina. Logistik telah menjadi indikator penting dari kemampuan kompetitif perusahaan e-bisnis. Pilihan mode distribusi logistik secara langsung mempengaruhi biaya distribusi dan koordinasi perusahaan e-commerce. Di Cina, tingkat pemanfaatan informasi pusat distribusi logistik rendah, dan hampir setengah dari perusahaan logistik tidak memiliki dukungan sistem informasi, karena kurangnya perencanaan ilmiah yang masuk akal dan analisis jalur distribusi logistik, serta biaya industri logistik modern di Cina yang tinggi dan efisiensi pengiriman barangnya rendah, mengakibatkan pemborosan sumber daya distribusi dalam jumlah besar. Tujuan. Penelitian kami mencoba untuk mengatasi kesenjangan hal ini, karena penelitian sebelumnya belum secara khusus mengeksplorasi mode distribusi logistik yang ada dengan menggunakan contoh dunia nyata dalam konteks data besar. Maka perlu dilakukan analisis kasus terperinci untuk mengatasi kesenjangan penelitian dan mendapatkan wawasan manajerial. Metodologi. Riset kami mengidentifikasi JD.com sebagai perusahaan e-commerce untuk target analisis kasus. Menggunakan metode AHP dan TOPSIS untuk menyelidiki JD.com. Pilihan mode distribusi logistik. Metode AHP membantu untuk menentukan bobot subjektif bagi setiap mode distribusi yang diterapkan oleh JD.com. Kemudian metode TOPSIS memverifikasi kesesuaian model struktur hierarki yang dibangun dengan metode AHP.
Baiklah, artikel kali ini berjudul An Empirical Examination of the Implementation of E-commerce on Tax Evasion in Europe, yang ditulis oleh Joseph N. Arguelles Bosca dan Antonio Diego dan Joseph Garcia pada tahun 2020. Baiklah, pada pendahuluan, e-commerce telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, biasanya sebagai konsekuensi dari keputusan bisnis strategis dan keuntungan yang dirasakan atas perdagangan tradisional dalam hal faktor-faktor seperti efisiensi ekonomi dan informasi, koordinasi dan dampak pasar. Claassen, Laplante dan Garnagan tahun 2014 menemukan efek interaksi antara e-commerce dan pendapatan asing pada penghindaran pajak. Namun, studi mereka lebih memperhatikan tentang perusahaan dengan tingkat pendapatan asing yang tinggi daripada dampak e-commerce. Dan analisis mereka berfokus pada transaksi e-commerce business to business. Sebaliknya, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis perusahaan yang menjual secara eksklusif melalui transaksi e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C. Ini adalah pendapat peneliti bahwa memberikan analisis yang lebih terfokus tentang efek e-commerce pada penghindaran pajak, mengingat bahwa e-commerce adalah bisnis inti dari perusahaan-perusahaan. Selain itu, peneliti menganalisis semua perusahaan secara independen dari tingkat pendapatan luar negerinya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik praktik bisnis e-commerce terhadap penghindaran pajak. Peneliti menganggap bahwa Eropa dan khususnya UE merupakan pengaturan yang sangat menarik untuk studi ini karena perusahaan beroperasi di berbagai negara dengan tarif pajak penghasilan badan hukum yang berbeda. Memang beberapa negara ini telah menerapkan rezim pajak khusus. Pada pengembangan hipotesis, satunya adalah praktik bisnis niaga mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Dan sedangkan H2, pengaruh praktik bisnis e-commerce terhadap penghindaran pajak semakin berkurang dari waktu ke waktu. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan hipotesis A1. ETR secara signifikan lebih tinggi untuk e-commerce daripada perusahaan tradisional. P kurang dari 0,01 menunjukkan penghindaran pajak yang lebih rendah di perusahaan e-commerce. Namun semakin tinggi ETR untuk perusahaan tradisional yang signifikan P kurang dari 0,05 menunjukkan penghindaran pajak yang lebih tinggi dalam perusahaan e-commerce. Ketika faktor kontekstual seperti tarif pajak perusahaan menurut undang-undang dan karakteristik perusahaan seperti kurang dipertimbangkan. Penjelasan yang masuk akal untuk hasil univariate ini adalah bahwa sebagian besar observasi e-commerce dalam sampel penelitian ini adalah milik perusahaan dengan perusahaan induk di negara UE, yaitu mereka yang memiliki pajak badan hukum lebih tinggi daripada kebanyakan negara lain. Selanjutnya, pembahasan artikel tentang The Effect of a Business Process in Supply Chain Operation, Process Component and Value Creation Mechanism. Paper ini ditulis oleh Zhenzhua, Jingzawa, dan Ashley A. Boss, yang diterbitkan di International Journal of Information Management pada tahun 2020, nomor 273 sampai 285. Introduction, di mana sejumlah besar bukti praktis seperti Amazon, Dell, dan Lenovo menunjukkan bahwa proses bisnis sekarang meningkatkan efisiensi kolaboratif dalam rantai pasokan dan menciptakan hasil ekonomi yang signifikan dengan meningkatkan konektivitas elektronik lintas batas dan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kemampuan organisasi. Nah, di dalam paper ini, peneliti berupaya memperluas penelitian yang ada dengan dua cara. Yang pertama, sebagian besar peneliti sebelumnya murni menyarankan bahwa perusahaan harus fokus pada pentingnya sumber daya TI yang tertanam dalam proses antar perusahaan ketika mereka berinvestasi dalam teknologi bisnis yang mendukung rantai manajemen pasokan.
Kemudian selanjutnya yang kedua, studi yang masih ada menunjukkan konfigurasi ulang sumber daya dalam manajemen operasi memainkan peran penting dalam menciptakan nilai bisnis TI. Kemudian mengenai tujuan. Adapun tujuan dari paper ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana perusahaan fokus memanfaatkan komponen proses ini untuk menciptakan nilai bisnis dalam rantai pasokan. Dan yang kedua untuk mengetahui apakah mekanisme penciptaan nilai yang kritis yang muncul di tingkat proses e-bisnis. Kemudian mengenai hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pemasok memiliki dampak positif pada kemampuan pengadaan online. Kemudian yang kedua, fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan distributor memiliki dampak positif pada kemampuan manajemen saluran online. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pelanggan memiliki dampak positif pada kemampuan layanan online. Dan yang keempat, kemampuan pengadaan online memediasi efek positif dari fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pemasok terhadap kinerja kompetitif. Selanjutnya, hipotesis yang kelima, kemampuan manajemen saluran online memediasi efek positif dan fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan distributor terhadap kinerja kompetitif. Kemudian, hipotesis yang keenam, kemampuan layanan online memediasi efek positif dari fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pelanggan pada kinerja kompetitif. Kemudian metodologi dari penelitian ini itu data survei dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang berinteraksi dengan pemasok, distributor, dan pelanggan yang menggunakan teknologi e-bisnis. Daftar perusahaan manufaktur diperoleh dari Asosiasi Perdagangan Elektronik Tiongkok dan Komisi Ekonomi dan Teknologi Informasi yang dimiliki, yang berjumlah 600 perusahaan sampel acak yang stratifikasi. Perolehan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden. Selanjutnya mengenai hasil penelitian. Nah, setelah dilakukan uji, peneliti menemukan bukti bahwa yang kuat untuk hipotesis 1, 2, dan hipotesis 3 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki fleksibilitas arsitektur platform yang tingkat tinggi dan keterlibatan mitra cenderung memiliki kemampuan operasi bisnis yang tinggi. Hasil lain juga menunjukkan bahwa kapasitas operasi bisnis memediasi dampak kinerja fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan mitra. Dengan demikian, hipotesis 4 didukung sebagian dan hipotesis 5 dan 6 semuanya didukung secara statistik. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya, perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas dan platform arsitektur keterlibatan mitra untuk melakukan e-book dan meningkatkan kinerja kompetitif melalui portofolio dan efek transformasi tertanam dalam proses e-bisnis. Penelitian ini memberikan perspektif yang multidisiplin tentang mekanisme penciptaan nilai proses e-bisnis dalam operasi rantai pasokan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan komentar, silakan dituliskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.